di rumah Tuhan, katakan shalom. Haleluya, semua kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita sudah ada di bulan yang kelima, saudaraku, dan kita melihat penyertaan Tuhan sampai hari ini dalam kehidupan kita. Tuhan baik, amin, saudara. Begitu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu layaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat ibadah kita siang hari ini, kita datang membawa persembahan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita akan memproklamirkan Mazmur 91, saudaraku, bersama-sama dengan segenap hati. Dan kita yakini firman ini yakin dalam nyata dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menangkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan, haleluya. Dan kita memperkatakan Pentakosta ketiga, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat Engkau datang kembali, kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan saat Engkau hadir, Engkau membawa kesembuhan. Saat Engkau hadir, Engkau membawa mujizat. Saat Engkau hadir, Engkau membawa kebebasan dari setiap belenggu-belenggu dosa. Kami dibebaskan, kami disembuhkan, hati kami dipulihkan siang hari ini lewat hadirat-Mu. Kami menerima sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru dalam hati kami. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau karuniakan bagi kami dalam ibadah kami siang hari ini. Tuhan, kami menerima lawatan Allah yang luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Saat kami pulang nanti, hidup kami tidak sama. Kami sudah dibarui oleh kuasa nama Yesus. Terima kasih
Puji Tuhan, katakan. Tuhan kita baik, amin saudaraku. Boleh salam kiri kananmu katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Oleh karena itu layak kita memuji-puji Tuhan di tempat ini. Yang mau bersuara katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Raja mulia. Raja perkasa Yesus kasih yang kau berikan hanya terbenam, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mendoakan anak-anak sekolah minggu saudaraku. Haleluya. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peluitku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Darah Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Saya membawakan dengan berdiri. Mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Kita akan mendoakan anak-anak kita. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak yang luar biasa, Engkau diberkati Tuhan, dahsyat ajaib. Sekalipun Engkau masih muda, rencana Tuhan yang besar, kuasa Tuhan terjadi atas Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan baru menyertai Engkau, urapan pejabatan, urapan pahlawan, urapan anak yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas Engkau. Avenue Sheba Shamaim Kasika tercurah atas Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia damai sejahtera yang melimpah-limpah terjadi atas Engkau. Tuhan memberkati papa mamamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati semua apa yang Kau inginkan. Rencana Tuhan yang dahsyat terjadi atas Engkau. Maka dipakai Tuhan berlimpah-limpah. Maka dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan yang dahsyat. Melalui Engkau, nama Tuhan ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Aku yang rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah aku yang kurindu, aku yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Aku yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Nah Tuhan dahsyat aja. Urapan-Mu mengubah hidup kami semuanya. Di tempat ini, saat ini, di dalam nama Yesus ada perjumpaan yang dahsyat kami dengan Bapa Surgawi. Karena di dalam diri kami ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang tinggal menatap di dalam diri kami sampai selama-lamanya. Roh itu yang membuat kami bisa berkata ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, sekarang ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka tubuh, jiwa, roh, dan bebas kami, hati, pikiran, perasaan kami, bahkan telinga pikiran kami di hadapan Tuhan. Kami mau bertekun setiap kebenaran firman-Mu masuk dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semua dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah dengan lebat dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan
Amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Ada amin. Luar biasa berkat Tuhan atas kita sepanjang minggu ini. Sukacita Tuhan adalah roh yang dahsyat di dalam diri kita. Nah, sekarang ini kita akan belajar mengenai roh yang dijanjikan oleh Tuhan. The promised Holy Spirit. Roh yang dijanjikan oleh Tuhan. Tema kita kali ini adalah di bulan Mei, minggu pertama. Yang ada 5 tema dan semuanya berkaitan dengan Roh Kudus. Karena apa? Ini adalah masa-masa di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus, ya. Memperingati, ya, bukan nanti Roh Kudus tercurah lagi, tidak ya. Tetapi memperingati seperti Natal, kita memperingati kehadiran Tuhan Yesus. Kemudian Paskah, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang ada Pentakosta di mana kita akan memperingati Roh Kudus dicurahkan atas kita. Tapi sebelum itu kita mau belajar satu hal yang mungkin ini terlewat dari kita. Saya pikir tidak pernah belajar tentang ini. Yaitu adalah hari-hari raya yang ada di Alkitab. Oh, ada apa hubungannya nanti? Nanti ada hubungannya, kita akan tahu. Ada 3 hari raya di dalam Alkitab. Ya, semuanya harus tahu. Ya, 3 hari raya besar. Yang pertama adalah hari raya Pentakosta. Atau hari raya Paskah atau Pesah. Pesah itu hari raya merayakan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Perjamuan kudus, ya, itu adalah perjanjian baru. Tetapi perjanjian lama dirayakan dengan Pesah. Pesah itu semua keluarga berkumpul kemudian makan. Roti tidak beragi. Sampai sekarang itu bangsa Israel masih merayakan Pesah dengan cara perjanjian lama, yaitu makan roti yang tidak beragi. Kalau roti beragi itu bisa empuk, ya, karena ada raginya. Kalau roti tidak beragi itu keras, seperti crunch, wafer, ya, seperti wafer keras, ya. Jadi coklat gitu. Oke. Roti tidak berarti bisa dipatahkan tak, ya. Kenapa makan roti tidak beragi? Karena saat itu bangsa Israel buru-buru keluar dari tanah Mesir. Makanya tidak sempat diragi. Kalau ragi itu sampai besok harinya baru bisa dipanggang, baru bisa dia mengembang. Tapi ini roti yang tidak seperti kabin, ya. Kalau Bapak Ibu tahu kabin, roti kabin yang dipotek-potek itu seperti itu, ya. Kemudian makan Paskah dilakukan dengan roti yang tidak beragi. Nah, saat ini adalah yang dirayakan adalah makan roti tidak beragi, kemudian sama sayur pahit. Sayur pahit itu seperti sawi pahit, ya. Kalau orang Batak itu sawi pahit, makanya kan seperti itu. Berarti orang Batak kayak orang Israel, ya. Makan sawi pahit. Nah, dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam air garam. Air garam pahit itu artinya apa? Bahwa sepanjang 430 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Kemudian roti dan sayur ini dicelupkan kepada air garam. Air dicampur garam. Itu melambangkan apa? Air mata. Jadi kalau mau tahu, perayaan Paskah, ya, Pesach bagi orang Israel, itu perayaan untuk mengenang kesengsaraan di tanah Mesir dan Tuhan membebaskan. Itu perayaan perjanjian lama dan sekarang masih dilakukan. Sementara orang Kristen beda lagi, kan. Kalau kita Paskah merayakan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari mati. Itu adalah Paskahnya orang Kristen. Nah, pada hari raya Paskah ini juga dilakukan hari raya buah sulung di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Jadi kalau kita ngomong buah sulung di bulan Februari, sebenarnya kalau orang Israel tidak merayakan buah sulung itu bersama dengan Pesah atau Paskah. Itu hari raya pertama. Hari raya kedua yang besar bagi orang Israel di perjanjian lama adalah Sabot, ya, atau hari raya 7 minggu. Ini ada di dalam Imamat 23 15 sampai 12. Apa itu hari raya Sabot? Sabot itu adalah merayakan pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Oke. Artinya apa? Bangsa Israel makan Paskah, kemudian keluar dari Mesir, kemudian menyeberangi Laut Merah, kemudian terus dibawa ke Gunung Sinai. Paham nggak?
Sampai di Gunung Sinai, Musa naik ke atas Gunung Sinai dan menerima 10 perintah Allah. Itu lamanya 7 minggu. Jadi kenapa kok 7 minggu? Karena seperti itu. Jadi perjalanan dari Pesak keluar dari Mesir, kemudian melewati Laut Merah, berjalan di gurun pasir sampai ke Gunung Tuhan, Gunung Sinai, itu lamanya 7 minggu. Maka dikatakan sebagai perayaan 7 minggu. Ya. Apa yang dilakukan selama perayaan ini, perayaan Sabot ini? Mereka membaca dan merenungkan Taurat Tuhan. Bisa dipahami ya. Jadi ini 2 hari besar orang Israel yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah hari raya Sukkot. Hari raya Sukkot adalah hari raya Pondok Daun. Ini untuk merayakan apa? Selama 40 tahun bangsa Israel muter-muter di padang gurun, tetapi mereka dijaga oleh Tuhan dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, ke Israel ya, ke Mesir ya, kemudian menuju ke Israel itu melewati Sinai. Panas sekali. Gunungnya kalau mau tahu bukit-bukit itu merah semuanya. Kenapa? Saking panasnya. Kalau orang 2 juta unyuk-unyuk jalan ya, sebentar kemudian mati semuanya. Kenapa? Panas sekali. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun. Jadi gunungnya itu hitam merah ya, karena panas sekali. Tetapi walaupun seperti itu, Tuhan menjaga mereka selama 40 tahun tidak mati. Yang mati orang yang berusaha saja ya, yang memberontak terhadap Tuhan. Artinya apa? Perayaan Sukkot itu adalah perayaan untuk memperingati penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Selama perayaan itu, mereka selama 7 hari bikin pondok-pondok dari daun. Makanya dikatakan pondok daun. Atau festival tabernakel. Tabernacle Festival ya. Jadi mungkin baru kita tahu sekarang ini bahwa di Israel ada 3 hari raya ya. Dan pada hari raya ini kita baca ya, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi Pesah, hari raya 7 minggu Sabot, dan pada hari raya Pondok Daun Sukkot ya. Ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah membuat Yerusalem, sudah membuat bait suci, maka apa yang terjadi? Hari raya harus dilakukan di bait suci. Hari raya harus dilakukan di Yerusalem. Selama apa? 3 kali setahun. Hari rayanya apa? 1 Pesah, yang 2 Sabot, yang ketiga Sukkot. Ya. Kalau mau tahu di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga 3 kali setahun pergi ke Yerusalem. Ingat ketika umur 12 tahun, unyuk-unyuk ke Yerusalem, keluarganya balik lagi dalam perjalanan 3 hari sampai ke Nazaret. Yerusalem bilang, Tuhan Yesus bilang, kemana Tuhan Yesus? Balik lagi keluarganya. Nggak taunya Tuhan Yesus lagi ngobrol dengan para ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi setahun 3 kali Tuhan Yesus akan jalan kaki. Karena zaman dulu belum ada ojek ya, belum ada mobil ya. Jalan kaki, jalan kakinya itu dari Nazaret kemudian ke Yeriko. Jadi Yeriko itu tiga kali setahun Tuhan Yesus lewat itu, karena itu jalan utama ke Yeriko ya. Kemudian ke lewat Bukit Zaitun. Kemudian itu ada jembatan menuju ke pintu gerbang timur. Jadi itu rute yang terus dilalui selama 3 kali. Sampai di sini bisa dipahami ya. Artinya apa? Bahwa semua bangsa Israel 3 kali setahun merayakan hari raya di Yerusalem. Orang laki-laki terutama, kalau wanita ya seperti saudara kita ya. Kalau hari Jumatan atau apa, yang harus laki-laki, kalau perempuan ya di rumah ya. Ini juga sama, laki-laki harus datang ke Yerusalem. Berarti betapa penuhnya Yerusalem itu. Kemudian kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh di antara segala bangsa di kolong langit. Artinya di dalam Kisah Rasul 2 pada saat itu sedang menggambarkan ada suatu festival ini di Yerusalem.
Jadi orang datang dari mana-mana, termasuk dari Roma, termasuk dari Arab, semuanya datang. Semuanya datang ke Yerusalem. Untuk apa? Merayakan satu hari raya ini. Yang dicatat di dalam Kisah Rasul 2. Disebutkan bahwa semua orang Yahudi di seluruh dunia datang ke Yerusalem. Dan pada waktu itu, secara khusus di dalam Kisah Rasul 2 ini adalah hari raya Sabot. Hari raya 7 minggu. 7 minggu tadi apa? Hari raya Tuhan Yesus memberikan firman Allah di Gunung Sinai. Apa ya? Jadi kita harus tahu apa yang terjadi di Perjanjian Baru sama persis yang terjadi di Perjanjian Lama. Artinya apa? Bahwa Perjanjian Lama itu cerminan apa yang akan Tuhan lakukan di Perjanjian Baru. Dahsyat sebenarnya. Ya. Bangsa Mesir keluar dari tanah Mesir itu 3.000 tahun yang lalu. Bayangkanlah, 3.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun. Dan sampai sekarang peristiwa itu masih terus berjalan. Mana ada di seluruh dunia bangsa yang melakukan ya, kegiatan agama persis sama selama ribuan tahun. Bahkan dilanjutkan pada generasi yang baru. Dan mau tahu, hari raya ini adalah hari raya Pentakosta. Jadi kita tahu Alkitab dibagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama ditulis dalam kitab bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani artinya Zavot, 7 minggu Zavot. Tetapi Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani. 7 itu Penta. Ya. Pentakos itu hari ke-50. Kenapa kok bisa ke-50? Karena 7 minggu itu 7 kali 7, berarti berapa? 49. Setelah 49 baru dirayakan. Itulah hari ke-50 atau Pentakosta. Makanya di dalam Kisah Rasul 21 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sampai di sini kita bisa paham ya? Ya, yang paham katakan amin. Ya. Jadi kenapa hari itu ramai sekali di Yerusalem? Karena ini memang 3 hari raya besar untuk orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Dan itu hari raya Sabot. Sabot itu hari raya apa? Hari raya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Nabi Musa di atas gunung Sinai. Saya percaya mungkin Bapak itu baru dengar sekarang ini. Ya. Karena ketika saya mempelajari baru saya tahu, oh seperti itu. Dari situ saya tahu bahwa Perjanjian Lama secara persis digenapi oleh Tuhan di Perjanjian Baru. Ada amin? Kemudian Pentakosta atau Zavot ya. Pentakosta orang semuanya berkumpul. Tetapi ketika Pentakosta itu ada orang-orang yang berkumpul di satu rumah, namanya Upper Room di Yerusalem. Jumlahnya 120 orang. Kenapa kumpul di situ? Karena orang itu ketakutan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kumpul di situ? Karena perintah dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Naik ke surga kapan? 40 hari setelah Paskah. Jadi setelah Paskah mereka kumpul selama 10 hari berdoa. Jumlahnya 120 orang. Dan ketika mereka berkumpul, tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Jadi kenapa pada saat itu mereka mulai bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain? Karena pada saat itu di Yerusalem berkumpul orang-orang di seluruh dunia untuk merayakan hari raya ke-50 atau hari raya Sabot. Mereka datang dari Yerusalem, mereka datang dari Arab, mereka datang dari Persia, mereka datang dari Roma, dari mana-mana mereka datang. Dan pada saat itu semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka bisa mengucapkan bahasa-bahasa tanpa mereka belajar sebelumnya. Dahsyat. Kan mereka ngomong, enggak, mereka lagi mabuk. Mereka lagi mabuk. Mana ada orang mabuk bisa bahasa asing ya. Mabuk hebat itu ya, kalau ada saya mau dong. Mabuk anggur Prancis bisa bahasa Prancis gitu. Makanya Petrus kemudian bangkit ya.
Dan kemudian Petrus berkata kepada semua kawanan itu, "Hei, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar sekarang ini." Petrus menyatakan mereka tidak mabuk, tetapi mereka penuh dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Jadi inilah ada bukti Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Jadi khotbah Petrus yang pertama adalah menyatakan Roh Kudus dijanjikan Tuhan dan sudah dicurahkan. Amin. Kuasa ini terjadi yang dahsyat. Dan pada saat itu ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa asing, minta Roh Kudus. Roh Kudus berhikmat. Karena berbahasa asing itu agak susah ya, karena kalau baca artinya ini bisa. Tetapi ketika langsung berbicara bersama-sama, apalagi menerjemahkan dalam waktu yang sama, nggak bisa. Itu otaknya harus paralel, harus paralel. Tetapi ketika kita penuh hikmat, itu gampang kok, gampang. Cepat kita bisa memahami. Ya, saya ketika belajar bahasa Jepang, kayak anak TK lagi harus nulis lagi, ya kan? Asakata namanya rawat terus nulis. Kayak anak TK bener, karena bahasanya asing, tulisannya asing, kosakatanya asing. Saya doa Roh Kudus dulu kasih kepada para murid bisa pinter kayak gitu. Bisa dong, aku mau dong. Ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan berikan hikmat lebih daripada teman-teman saya sampai sekarang ini. Bapak Ibu juga bisa. Amin. Nanti otaknya bisa paralel, kanan kiri ngomongnya bareng. Orang ngomong apa, orang ngomong saya bisa dengar dan bisa mengartikan sama-sama. Ya. Kalau meeting saya biasa dua ya, bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Itu bisa paralel jalan. Orang ngomong apa saya tahu. Dan bisa menerjemahkan bahasa Jepang, bisa menerjemahkan bahasa Inggris. Kenapa? Ada Roh Kudus. Ada amin? Bapak Ibu juga sama. You have Holy Spirit. Engkau punya Roh Kudus. Kuasa itu ada padamu. Ya. Kemudian berikutnya, ketika kita mempunyai Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Orang yang berkata-kata dalam asing itu, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengenai apa? Mengenai Tuhan Yesus yang disalibkan, mati dan dibangkitkan, naik ke surga. Itu pesan yang disampaikan. Ya, itu pun akan Bapak Ibu sampaikan. Nggak usah seperti para rasul ini, nggak usah, tapi ngobrol baik-baik. Tuhanmu gimana sih? Tuhanmu mati? Oh iya mati. Tuhan saya mati. Tapi habis itu bangkit. Habis itu naik ke surga. Kenapa naik surga? Untuk menyediakan tempat buat saya. Orang yang percaya supaya punya rumah di surga. Ada amin? Itu pesan yang perlu disampaikan Bapak Ibu Saudara. Nggak usah mikir gimana caranya. Minta Roh Kudus. Ada amin? Kemudian kita selalu berpikir bagaimana cara orang bertobat, gitu kan? Kalau saya sampaikan gimana bertobat, makanya ada orang Kristen berdebat. No need, nggak perlu. Sampaikan saja firman Tuhan, nanti Roh Kudus yang akan menjamah dia. Ada amin? Ini adalah kuasa Roh Kudus yang kita miliki. Dahsyat sekali. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, sampaikan saja. Dia mau terima atau tidak terserah. Yang penting kuasa Roh sudah kita sampaikan bahwa firman Tuhan katakan, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Santai aja, ngomong santai aja. Ya. Kalau kita di dalam kuasa Roh Kudus, kuasa dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Apa kuasanya? Usirlah setan-setan, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, ya, sembuhkanlah orang sakit. Itu ada Pak, kamu tinggal dipakai saja. Kenapa di gereja hanya sedikit orang yang bisa praktek? Ya karena mau melakukan Roh Kudus yang dalam dirinya. Yang lain bener nggak? Yang nggak. Akhirnya nggak juga dong. Padahal kuasa itu sudah ada pada. Ketika ada orang kesurupan di kantor, saya tinggal doain. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dia. Itu hal yang biasa kehidupan saya sehari-hari seperti itu. Makanya sekarang di kantor nggak ada lagi yang kesurupan, setannya takut. Ya. Karena berhadapan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan roh kita yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah lucunya orang Kristen kesurupan juga.
Orang Kristen takut sama setan. Orang Kristen takut sama kuntilanak gendruwo. Ya. Harusnya begitu lihat itu aku akan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lenyap itu. Gak ada roh satupun di dunia yang taat terhadap Roh Kudus. Di mana Roh Kudus? Halo? Di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau ada yang punya pengalaman lihat setan takut dan sebagainya, WA ke pengurus ini, nanti kita doa secara khusus ya. Kita nggak doa di sini karena nanti agak enak ya. Saudara, keluarga besar atau apa, kalau ada punya pengalaman diintimidasi oleh roh setan dan tidak tahu bagaimana caranya, WA ke pengurus ya. Nanti kita akan layani secara khusus. Karena memalukan sekali, di dalam diri kita ada roh Allah ya. Tetapi kita takut, ada gedung. Ya nggak mungkin lah, rohnya di mana? Kita mesti belajar untuk menjadi anak Allah yang dahsyat. Ada amin? Dimanapun kita berada, rohnya menyingkir semuanya. Karena kita apa? Anak Allah. Ada amin? Itu terhadap orang lain, terhadap roh setan, terhadap diri kita sendiri bagaimana? Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus yang ngomong, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang. Sekarang ini masa yang sangat berat. Ya, anak kecil bunuh diri, orang tua bunuh diri, orang opa oma juga bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Kenapa mereka stres? Kenapa gila, gokil? Ya, because they are alone. Karena mereka merasa sendiri, tidak punya penolong, mau ngomong sama siapa, sudah sendirian. Ya, saya sangat sedih kalau orang-orang ini adalah orang Kristen. Berarti dia tidak tahu bahwa di dalam dirinya ada roh penolong. Halo Bapak Ibu Saudara, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh itu menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Tuhan kita sendiri ngomong, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan roh itu apa? Menolong. Artinya menolong apa? Menolong itu kita happy-happy ditolong nggak? Kalau kita apa? Kalau kita sedih, kita susah, kita ada masalah, berseru kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu ada di dalam dirimu 24 jam, tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Roh Kudus itu di dalam hidup kita, menyertai kita, ya. Dan itu adalah Roh Allah. Dan kerjanya Roh Kudus, Roh penolong itu apa? Yang pertama, menghibur. Banyak orang stres karena depresi, ya, karena masalah terlalu banyak, butuh orang lain untuk curhat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyarankan curhat ya, sebaiknya jangan. Lebih baik curhatnya kepada Roh Kudus. Karena curhat kepada teman-temannya dia bilang, ya. Habis itu dia jalan. Jangan ngomong ya. Tadi dia ngomong sama saya. Kita mah yang curhat sama satu orang, sekambung tak semuanya. Bahkan terhadap saudara pun mungkin lagi baik-baikan ya, kita curhat sama dia, oh iya, yang kuat ya. Tapi habis itu ketika lagi sebel diomongin lagi. Kemarin itu ya, dia curhat sama saya ini. Wah, orang itu ada apa? Ya itu manusiawi, ya. Mau Kristen non Kristen semuanya seperti itu. Ya, kecuali Bapak Ibu kenal hamba Tuhan yang memang berintegritas ya. Konselor itu kayak saya itu nggak bakalan ngomong. Suami ngomong ke istri ngomong suami saya akan nggak bakalan ngomong. Bahkan ke istri saya akan nggak ngomong. Karena apa? Konselor di dalam Tuhan. Tapi secara umum orang nggak akan seperti itu. Kalau diomongin, disimpan nanti berikutnya diomongin lagi. Jangan ngomong-ngomong ya. Yang berikutnya, jangan ngomong muter, jangan ngomong. Akhirnya kita dengar, loh kenapa lu tahu? Gua ngomong sama dia. Kau ini bisa tahu. Ya itu manusia seperti itu. Makanya kita punya masalah yang paling besar, berkata kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menghibur engkau. Roh Kudus tidak ember, ya. Roh Kudus tidak akan membocorkan rahasia kalian. Ya. Yang pertama, yang kedua, Roh Kudus akan mengajarkan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan setiap hari. Nggak tahu artinya apa, nggak usah peduli, baca terus saja, baca terus. Kenapa? Ketika waktunya tiba, Bapak Ibu menghadapi masalah, Roh Kudus itu pula yang memunculkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dahsyatnya.
Jadi ketika kita punya memori firman Tuhan yang banyak, biarin aja terus baca firman. Pada waktunya Roh Kudus dalam diri kita akan memunculkan memori itu. Ketika kita sedih, ya, Roh Kudus munculkan, kau tidak sendiri, ada aku yang menyertai kau. Ketika kita dalam ketakutan, Roh Kudus muncul, ada Tuhan yang dahsyat yang lebih besar dari semua masalahmu. Itu adalah kerja Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di mana? Di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu Saudara, bukan di tempat lain ya. So, berdoa kau sendiri, Roh Kudus ada dalam dirimu. Ada amin? Dan satu hal ini teologis sekali. Roh Kudus yang pertama membuat kita menjadi anak Allah. Umat Israel seluruh dunia tahu bahwa dia bangsa yang besar, bangsa yang pintar dahsyat. Tetapi dia adalah umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara siapa? Anak Allah. Kita bangsa Indonesia, umat Indonesia, bangsa Indonesia. Tapi kan kita bukan anaknya presiden. Roh Kudus ini membuat kita menjadi anaknya presiden, punya privilege, ya, punya hak yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Melalui apa? Roh Kudus. Sehingga kalau kita punya Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan kita bisa berkata ya Aba ya Bapa. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita bukan berdoa Yahweh Adonai Elohim, bukan. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kau berdoa seperti ini, Bapa kami yang di surga. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dengan bahasa Aram waktu itu, bukan bahasa Ibrani. Karena bahasa itu sehari-hari waktu itu adalah bahasa Aram. Bayangkan coba. Artinya apa? Orang Aram itu Persia Arab, bahasanya Aram. Kalau mereka ngomong ya Aba ya Bapa, Abuni, itu adalah bahasa mereka sendiri. Sama seperti kita ngomong ya Aba ya Bapa. Kalau orang Betawi lebih ngomong nggak babe gue yang di surga, ya. Bokap tolongin gue dong. Jadilah Tuhan itu Bapamu menurut dirimu sendiri dengan bahasamu sendiri. Karena Tuhan itulah Bapamu pribadi demi pribadi. Ya. Itulah yang diajarkan Tuhan. Kenapa kita bisa memanggil Tuhan dengan Bapa sebutan yang paling intim? Kenapa? Karena Roh Kudus yang dalam diri kita. Roh Kudus yang membuat kita menjadi anak Allah. Ada amin? Kita berucapan syukur kepada Tuhan. Roh Kudus membuat kita menjadi anak Allah. Ya. Dan yang terakhir, apa? Rapture. Kita tahu bahwa ini ada akhir zaman. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Bagaimana caranya kita bisa menyongsong di awan-awan? Kalau kita punya Roh Allah, Roh Kudus. Saya bertanya, Bapak Ibu, rapture atau enggak? Terangkat atau enggak? Kenapa bisa terangkat? Ada Roh Kudus. Ada amin? Itu pengharapan kita. Kita tidak usah khawatir zaman akan berhenti, zaman akan berlalu. Di dalam diri saya ada Roh Allah. Di dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Allah yang membuat kita dibangkitkan bahkan nanti naik ke surga. Amin. Seperti Roh Kudus membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Roh itu juga yang akan mengubah Bapak Ibu Saudara dengan tubuh surgawi. Diangkat kawanan, bertemu dengan Tuhan Yesus, masuk ke surga. Ada amin. Kita berucapan syukur. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus. Untuk perjamuan kudus kita ada ayatnya, masing-masing berbeda. Di foto juga bisa, diingat-ingat juga bisa. Ini adalah rema buat kita. Ibu ada? Ya. Ada ayatnya masing-masing. Dibuka aja, dibuka. Kemudian kita siapkan roti kita. Kalau ayat yang saya punya adalah Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan saya. Bapak Ibu Saudara punya ayatnya sendiri. Itu adalah firman Tuhan untuk engkau. Ada amin. Mari kita angkat roti kita. Ya Bapak, firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Bersatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa kami. Sehingga pada saat kami makan, tubuh kami sakit, penyakit, cacat, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, kesialan digantikan dengan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, tak cacat, bercela, kekal. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus sehingga pada saat kami makan, firman-Mu terjadi atas kehidupan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan Engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus, makanlah dalam nama. Mari kita angkat cawan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan susah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, kesialan, digantikan dengan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci, kuduskan, memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup pengaman bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ketika rapture dan masuk ke surga, bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
berikan persekutuan kita karena ini adalah bulan yang pertama. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa seluruh persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya pertama ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan Tuhan berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan ayat 11 dikatakan, aku akan menghargai bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita angkat semangat kita. Tuhan Yesus, sekarang ini waktunya. Di awal bulan kami akan memberikan persekutuan kami di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata di Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Firman-Mu berkata kepada kami dan kami melakukan. Dalam nama Yesus, kuasa kebenaran firman Tuhan ini akan menyertai kami sepanjang bulan ini di dalam nama Yesus. Kami diberkati dan berlimpah-limpah. Semua apapun yang kami lakukan diberkati, apapun yang kami lakukan dibuat berhasil. Belalang pelahap, semua yang akan mencuri semuanya lenyap di dalam nama Yesus. Karena perlindungan kuasa persekutuan terjadi atas kehidupan kami, termeterai di bumi dan di surga. Haleluya, amin. Sepanjang bulan Mei, boleh melambaikan tangan atau berdiri di tempat saudara. Yang ulang tahun di bulan Mei boleh berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertambahan usia 1 tahun, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kemuliaan, kehormatan, dan apapun yang kau perbuat, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apapun yang ada dalam kehidupanmu. Damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat ulang tahun buat semua yang Tuhan merayakan di bulan Mei. Kita waktunya kita mendengarkan renungan dari dia. Atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut ini kami akan sampaikan jadwal di FGC dalam sepekan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah setelah minggu anak. Ibadah kul setiap hari Jumat di tempat ini yang dimulai pukul 19.30. Mari kita hadiri bersama-sama. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 malam di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan.
jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan doa dan rindu didoakan, silakan mengisi form permohonan doa. Boleh diminta kepada Asaf di depan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini, dan kami menunggu untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sekolah Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudaraku, saya ingatkan kembali di hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi di tempat ini, amin. Kita akan tutup ibadah kita dengan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama bangkit di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan berterima Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Kami ada di sini Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semuanya adalah karena kemurahan Tuhan atas hidup kami, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini, Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, nama Tuhan kami permuliakan, dan kami semakin mendekat kepadamu Tuhan, dan kami lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikannya, Bapak Indri, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat melalui perkataan hamba-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Indri ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, panjang umur dan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan ada di dalam hidupnya, Tuhan. Dan berkati juga Tuhan buat Ibu Indri, Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, dan begitu juga buat ketiga anaknya, Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah melalui keluarga ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa banyak dimenangkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga buat pempalerin dan kapalerin tempat ini, Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan panjang umur, kesehatan selalu, dan hikmat kebijaksanaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan berkati juga anaknya, Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat setiap yang mengambil alih untuk melayani Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua, Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan kesehatan daripada Tuhan ada bersama mereka, Tuhan. Dan begitu juga berkati kehidupannya, Tuhan. Berkati pekerjaannya. Dan begitu juga Tuhan buat
Raya 18 Pak Andi Markus Tuhan. Gembala Raya 18 Pak Andi Markus Tuhan, berkati Tuhan, dan begitu juga beserta keluarganya dan wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan ada di dalam mereka, dan begitu juga Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Berkati juga Tuhan Pak Niko dan beserta keluarganya, dan begitu juga beserta wakil-wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan selalu, dan begitu juga melalui mereka jiwa-jiwa banyak dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga buat kami semua yang ada di sini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mau berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan turut bercampur tangan dan membuat menjadi berhasil. Dan begitu juga Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, biarlah kiranya tumbuh kembangnya Tuhan memberkati, dan begitu juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, berkati dari pemerintahan tertinggi bahkan sampai RT RW. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah negara kami ini dibawa di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga Tuhan segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja tidak sengaja, biarlah Tuhan mengampuninya, supaya kami semakin layak hadapan Tuhan, layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan begitu juga Tuhan kami pulang dari tempat ini Tuhan, berkati kami dalam perjalanan, biarlah sukacita daripada Tuhan kami selalu bawa kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga Tuhan kami akan mengakhiri acara ibadah kami ini Tuhan. Sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau lebih segala sesuatu. Bahkan Tuhan sudah menyerahkan anak yang tunggal untuk mati bagi Engkau. Dan sekarang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus yang Rohnya sendiri masuk dalam dirimu untuk membuat Engkau menjadi anak Allah. Engkau adalah anak Allah dengan penuh kedahsyatan urapan kuasa yang dahsyat dari surga. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan bagi semua orang. Beritakan keselamatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah datang dalam nama Yesus. Untuk itu angkatlah kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan-perkataan ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suamimu, anakmu, istrimu, mantumu, cucumu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaanmu dan usahamu. Tuhan memberkati studi dan sekolah anak-anakmu. Tuhan memberkati ekonomimu, finansial rumah tanggamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan. Tuhan membuat segalanya berhasil dalam nama Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang 2 kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Supaya percaya dan sudah diberkati, katakan amin.